dari firman Allah adalah demi keselamatan manusia. Demi keselamatan manusia. Saudara-saudara yang terkasih, ingat ya, Tuhan itu tidak hanya mau memberkati Anda hari ini, minggu depan, tahun depan, bukan hanya itu. Allah ingin memberkati Anda supaya Anda masuk ke hidup yang kekal. Itu kerinduan Tuhan. Sedangkan kalau kita doa, selalu cari enaknya sendiri, selalu cari yang gampang, selalu cari yang membuat kita senang dan bahagia. Betul atau tidak? Betul. Lihat kalau doa novena, saya kadang-kadang sedih dengan doa novena itu kalau baca permohonannya. Ada yang permohonan ini, Tuhan, semoga atas pertolongan-Mu hutang-hutang keluarga kami dilunaskan Tuhan. Terus saya berpikir, buset deh, dia yang hutang, Tuhan yang sudah bayar. Lalu yang lain lagi, Tuhan, semoga keluarga kami sedang menjual tanah. Dulu kami waktu belinya cepiau, semoga laku goyang. Nanti kita kolektor 50.000, kita kolektor 50.000. Saudara-saudara itu, lihat, Tuhan mau membawa kita pada kekekalan. Maka dalam Injil Lukas dikatakan, aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti hidup ayah mengumpulkan anak-anak di bawah sayapnya. Jadi kerinduan Tuhan adalah apa? Menyelamatkan manusia sampai kembali ke rumah Allah. Apalagi peristiwa Yesus mati, bangkit. Semua itu dilakukan oleh Tuhan supaya kita selamat. Bukan supaya kita senang di dunia ini, bukan. Tuhan mau membawa kita pada keselamatan. Itulah tujuan firman Allah. Supaya kita nggak sesat jalannya, supaya lurus. Nah, oleh karena itu, dengan petunjuk Allah, kita punya arah yang tepat dalam kehidupan. Kita tahu apa sih yang kita cari, apa sih yang kita harus lakukan supaya mencapai kepada arah yang tepat. Apalagi Yesus ini, barang siapa mau mengikuti aku, engkau harus, nomor satu bukan memikul salib, engkau harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Ya, tiga hal yang gak enak semuanya. Menyangkal diri, memikul salib, mengikuti aku. Yesus gak ngomong barang siapa mengikuti aku, tokomu akan laku. Istrimu gak perlu ke Korea cantik terus. Suamimu akan lurus hidupnya, gak pernah tergoda oleh siapapun. Gak. Mau mengikuti aku, kau harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu apa? Kalau saya males nyapa suami, justru saya salah. Males banget di pos itu. Nyebelin dia itu. Justru kalau suami Anda nyebelin, peluklah suami Anda. Itu menyangkal. Bapak, kalau Anda pusing dengan istri Bapak yang cerewet, justru pada saat istri ngomong, terus. Karena ingat Bapak-bapak, salah satu ciri perkawinan adalah tidak hanya sakramen, perkawinan pun menguduskan. Ada nggak orang jadi kudus satu-satu ini hidupnya enak-enak? Nggak ada. Semua orang kudus menjadi kudus karena banyak
makin Anda berkorban, makin masuk surga coy. Menyangkal gitu. Memikul salib. Apa artinya? Setiap orang punya salib hidupnya masing-masing. Jangan berpikir keluarga itu bahagia ya. Lihat dia kalau ke gereja suami istri itu selalu pegangan. Dia tidak tahu kenapa dia harus pegangan. Karena takut jatuh. Lihat suami istri itu Pak, kalau salam damai cipika-cipika. Kamu kalau salam damai, kamu salami dulu sama tante-tante yang baru salam mereka. Kas mereka. Jadi memikul salib berarti apa? Tidak ada keluarga yang tanpa salib. Apapun bentuknya, entah itu suaminya yang ngaco lah, suaminya yang serong lah, entah suaminya yang malas lah, entah suaminya penjudi lah, entah istrinya tukang belanja lah, entah istrinya hobinya lihat TikTok lah. Tadi saya dijemput oleh ibu-ibu saudara-saudara. Semuanya pegang TikTok semuanya. Jangan-jangan pastor saya juga kalau bosan bukan TikTok. Jadi perhatikan di sini, saya pasti punya saya, entah itu anak. Mungkin jadi beban. Romo saya itu punya anak, sudah dewasa, gak kawin. Ayam di sebelah aja kawin terus. Dia gak kawin, ayam aja laku, masa saya gak laku. Jadi saudara-saudariku, ingat, setiap panggilan punya penderitaannya. Saya pernah ditanya, kalau Romo punya penderitaan enggak? Ya punya. Apa penderitaan Romo? Ketemu kamu. Saudara-saudariku, Anda hidup dalam keluarga, suami, istri, ada yang memilih sendiri, betul atau tidak? Tapi para Romo harus tinggal di satu rumah yang tidak boleh memilih. Yang kamu cocok, kita tidak. Saya 10 pastor di Pratista sekarang, tidak ada yang cocok satu pun. Kalau ada yang cocok, pastilah hamil mereka. Tapi walaupun tidak cocok, bukan berarti saya tidak bisa bahagia. Beda. Walaupun tidak cocok, saya tetap bisa bahagia. Nanti kita lihat bagaimana ya Tuhan mengajarkan kasih. Apa artinya kasih itu? Jangan hanya sekali senyum. Itu bukan kasih itu. Tidak sekali adalah senyum buat Yesus. Apa itu kasih? Sabar, murah hati, kelihatan banyak baca firman, tapi nggak ngerti apa-apa. Kasih itu apa? Kasih aja. Beri, kasih. Ingat, di dalam kasih kita tidak bisa minta mudah. Beri dulu. Jangan mengharapkan diberi, no. Beri dulu, itu kasih. Gampang, Pak. Maka saya itu kalau kemana-mana selalu untuk teman-teman saya bawa oleh-oleh. Mereka terima kasih para pastor. Tidak. Kemarin kan saya kontak santap. Saya kontak santap perhatikan 4 kali. Padahal parokinya bagus. Sayang romonya miskin. Saya 4 kali.
Lalu kemarin itu kita ke Lafayette. Gak ngerti ya. Kelihatan, dia mah seringnya ke Bandung doang. Itu toko besar di Paris, banyak sekali diskonnya. Barang-barangnya Louis Vuitton, tahu nggak Louis Vuitton? Ini biasanya pakai plastik resep ini. Kebetulan saya dapat apa? Berkat dari Tuhan, dari umat. Saya cari Samsonite, ada yang diskon. Ada satu tas, saya beli 5 tas teman saya. Harga satu tas ini 150 euro. Gue beli. Sampai akhirnya setelah bayar, ya habis juga. Sampai saya nggak jadi beli sepatu. Saya akhirnya beli yang kanan dulu kemarin. Tahun depan yang kirinya. Lalu setelah pulang ke Indonesia, itu tagnya gak gue lepasin. Ya ternyata 150 euro. Dituliskan hari ini 3 jutaan. Saya kasih. Wih, ini waterproof Samsonite bagus, dipakai. Kan kita sering bisa keluar pakai motor. Nah, nggak akan tebus. Satu pas itu berkata, oh. Yang lain, nih pakai. Apakah Eko sakit hati? Apakah Eko kecewa? Hah? Tidak, emang gua malaikat. Saya masih manusia, masih bisa ngerti kamu. Hah? Sudah dapat berkata di tahunya gimana? Habis di gue. Teman berkata di tak ada, tahu habis. Saya kecewa, ya. Saya sedih, ya. Namanya orang itu kalau ngasih kan yang mau terima kasih. Itu tidak. Yang mau terima kasih kok bagus banget. Kan senang toh. Kalau ini jadi senang, jadi semangat lagi coy. Gak cuma oh. Walaupun saya kecewa, walaupun saya sedih, tapi saya tidak kapok. Tidak kapok. Tadi aja saya kepada dia, tolong bawain oleh-oleh. Saya tidak kapok. Artinya apa? Dalam kasih, you give. Pemberianmu tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Dan di saat saya membagi itu, membuat teman-teman saya bahagia. Saya pernah suatu saat 2-3 kali gua nggak mau oleh-oleh. Mereka ya mau oleh. Saya pikir lu nggak butuh. Iya, gua harap ini dapat oleh-oleh. Rupanya diam-diam dan kamu mengharapkan. Memang tidak bisa mengekspresikan. Jadi kalau Anda punya suami yang kayak gitu kan, jangan diracun, jangan. Memang tidak bisa mengekspresikan. Dikasih apa cuma, Pak bagus banget. Udah terimalah, karena dia sebentar lagi dipanggil Tuhan. Maka kalau tujuan dari firman Allah itu membawa kita kepada keselamatan kekal, ada 3 ciri wahyu Tuhan. Next, pertama, wahyu Allah selalu menggunakan sarana-sarana. Sarana zaman dahulu adalah apa? Peristiwa-peristiwa. Peristiwa di mana orang Israel diselamatkan Tuhan dari Mesir sampai ke tanah yang janji. Peristiwa itu adalah sarana wahyu Tuhan. Tuhan kasih tahu, berapa tahun ya perjalanan itu? Aku tuh tim penyanyi Pak. Itu cuma
Mas cengenges gitu. 40 tahun. Ingat, 40 tahun. Apakah 40 tahun orang Israel ini bekerja atau tidak? Hah? Bekerja atau tidak? Hah? Ya betul. 40 tahun orang Israel itu berjalan dari Mesir sampai dengan tanah terjadi. Tanpa bekerja, mereka diberi makan oleh Tuhan. Apakah hebat? Karena Tuhan berfirman, aku yang akan memelihara engkau. Lewat sarana, Yesus pun mewahyukan Tuhan lewat sarana apa? Penyembuhan, pertobatan. Gereja sekarang mewartakan Tuhan lewat sarana. Jalan sarana itu. Jalannya apa salah satunya? Salah satunya ya udah salah dua nanti. Salah satunya adalah sakramen. Ada sakramen berapa? Nggak tahu loh. Oh, Katolik. 7 sakramen itu sarana berkat Tuhan. Bapak Ibu, saya sedih, saya prihatin. Saya dengar banyak orang Katolik pergi ke Bali menyucikan diri lewat upacara apa? Bukan nabe memakai. Iya, ada pergi ke Bali, ada masak air, mandi, namanya melungkap. Itu membersihkan jiwa dari roh kotor. Padahal orang Katolik, hei, kalau mau dibersihkan, tuh masuk ke ruang sakramen pengampunan. Bukan setengah mandi. Emang lu Betsheba? Lu tenggelam tetap keluar kayak gitu aja. Bukan upacara itu. Kita punya sarana yang benar. Tolong lakukan. Jangan ikut tradisi yang lain. Katolik lah Katolik, ikut tradisi orang lain, tersesat coy. Nggak benar. Kemarin saya sedih sekali. Saya mendoakan orang meninggal. Setelah mendoakan orang meninggal ini harus dikremasi. Itu yang ribut, yang hidup. Menurut kelenteng ini harus jam 11. Yang satu tanya di kelenteng yang lain jam 12. Aneh. Akhirnya saya jadi tanya dia matinya apa mendoakan. Sorry, maaf. Kenapa kita sebagai orang Katolik punya sarana yang benar di gereja? Ya percayalah, jangan mencampur adukan kepercayaan yang akhirnya membingungkan iman kita. Saya di katedral Bandung perkawinan, lalu mau jam berapa kata saya itu, Romo kata engkau saja. Dia pergi ke Cipekong.
di katedral harus jam 10.20. Gila, kata 10.20. Kenapa nggak jam 10 atau 10.30? 10.20 kurang berapa detik? Oke lah, namanya Romo Eko itu kan melayani Saya datanglah jam 10 di katedral sudah siap. Anda tahu katedral Bandung ini jam segini sedang macet-macetnya. Saya nungguin pasangannya belum datang. Papa mama ini sudah ada. 10.20 masih belum datang. Modal lo kata gue juga 10.30 masih. Datanglah 10.25. Dilanjutkan enggak? Sudah lebih. Atau kita potong aja misalnya langsung berkah menutup. Oke. Memusingkan. Kita punya sarana. Jadi pakailah sarana yang ada di dalam iman kita. Ini wahyu Tuhan. Ini pun cara Tuhan berkati. Maka saya maaf ya prihatin. Hari baik, ini hari baiknya, itu hari baiknya, ini jam baiknya. Halo, Tuhan memberkati, tidak kenal liburan. Full day, 24 hour, God never sleep. Ketiga, wahyu Allah selalu diperkenalkan secara bertahap, pelan-pelan, karena manusia gak mungkin mengerti total Tuhan. Maka lihat, waktu Tuhan memisahkan dirinya dari kisah penciptaan sampai dosa, di mana setelah berdosa Adam dan Hawa ini diusir dari Taman Eden. Dan Tuhan tetap memberkati mereka. Waktu Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habil, siapa yang dibunuh? Dia malah menjawab, aduh gue lah.